Ini diapain? Di atas itu. Aku belum masuk, HP-ku di sana. Sabar tadi kok belum kelihatan ya? Di sana HP-ku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min sururi wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyallah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat iman, Islam, nikmat sehat dan nikmat semangat kita semua diperkenankan untuk hadir mengikuti acara OTM perdana di masa pandemik ini yang diselenggarakan oleh SDIT Cahaya Insani Temanggung. Puji dan syukur tidak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu pada pagi hari ini. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga dan suri toladan. Semoga kita semua bisa mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Allahumma amin. Ayah bunda yang dirahmati Allah, sebelum kita memasuki acara OTM pada pagi hari ini, akan kami bacakan susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua materi yang akan disampaikan oleh Ustadzah Suli, yang berjudul Mendampingi Anak di Masa Pandemik, dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah, sebelum memulai acara kita pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustadzah Suli untuk menyampaikan materi OTM pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Umahat, ayah bunda semuanya, bagaimana kabar pagi ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan harus tetap semangat. Nggih, Bunda nggih. Alhamdulillah, ini adalah sebuah kesempatan yang luar biasa karena kita bisa bertemu pertama kali secara keseluruhan paralel kelas 1A B C D dalam agenda UTM. Sebagaimana yang ayah bunda semuanya sampun pirsa nggih, sebenarnya agenda UTM ini diselenggarakan rutin setiap sebulan sekali ya, tetapi karena kondisi pandemi memang pertemuan kita benar-benar spesial. Tidak hanya dengan anak-anak ya yang pertemuannya spesial ya, pertemuan dengan bunda ataupun ayah pun spesial. Kita merindukan sekali bertemu ayah bunda, duduk bersama gitu ya untuk berdiskusi tentang kemajuan perkembangan putra-putri kita. Namun karena kondisi seperti ini maka
ya baru kali ini kita bisa duduk bersama pun hanya lewat udara. Ya, insya Allah pertemuan yang seperti ini semoga tidak mengurangi keberkahan. Yang pertama, saya mengajak kepada diri saya, juga pada ayah bunda semuanya, memang yang pertama harus meluruskan niat ya. Insya Allah waktu yang kita luangkan untuk duduk bersama bertemu di sini akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah. Karena Allah itu melihat semuanya, maha melihat ya. Tidak ada sesuatu kebaikan pun yang tidak dibalas. Bagaimana tidak ada satu keburukan pun juga yang tidak dibalas. Jadi insya Allah kalau ayah atau bunda ini yang mewakili putranya meluangkan waktu untuk menghadiri Zoom ini, insya Allah menjadi bagian catatan kebaikan kita sebagai wujud perhatian kita kepada anak-anak kita. Kalau dulu OTM OTM bertemu langsung itu PTM ya, UTM-nya bisa tatap muka itu, dan kita juga bisa tatap muka dengan anak-anak. Biasanya kita menggunakan anak-anak untuk juga mengundang ayah bunda. Jadi kalau ayah bunda ada yang tidak rawuh itu kita jawil anaknya. Kenapa Mas kok bunda kemarin nggak rawuh? Kenapa Mas kok ayah kemarin nggak rawuh? Jadi anak-anak akan ikut mengundang itu. Bun ya datang ya besok OTM di kelasku gitu. Jadi otomatis yang rawuh juga jadi banyak gitu ya. Karena anak-anak itu suka kalau kita meluangkan waktu untuk mereka gitu ya. Anak-anak itu merasa mereka juga saling tukar dengan teman-temannya itu. Nanti ayahku datang loh, nanti ibuku datang loh di UTM gitu. Nah, kalau ayah dia nggak datang atau bundanya nggak ada yang mewakili itu mesti akan berkecil hati. Nah, kalau sekarang karena sama-sama lewat daring seperti ini, ya memang saya yakin ya semuanya meluangkan waktu, memberikan pengorbanan yang khusus untuk bisa menghadiri UTM-nya Ananda ini. Baiklah, ayah bunda sekalian, sebagaimana yang disampaikan ya tadi, pagi ini kita akan berbicara bersama ya, karena saya guru, tetapi saya juga sebagai wali murid, saya punya anak-anak juga di rumah kan yang mereka juga harus daring gitu ya, mereka sudah gede, mereka juga ada yang masih SD gitu. Jadi yang pertama ketika saya menyampaikan di sini ya untuk saya sendiri ya mengingatkan ya bagaimana kita merefresh semangat kita untuk bisa mendampingi anak-anak di era pandemi ini dengan sepenuh hati gitu ya. Saya yakin, kok yakin ya? Karena belajar dari diri sendiri. Karena yang jenuh sebenarnya bukan hanya anak-anak loh, orang tua bahkan guru juga sudah sangat ingin kondisi normal sehingga bisa bertemu di kelas gitu ya. Karena memang pertemuan di kelas itu jauh lebih efektif dan tidak hanya banyak yang kenal lah, karena kita apalagi saya ya mengajar kelas 1 itu idealnya itu ya memang bertemu muka, kemudian memeluk mereka, memegang mereka, itu transfer emosi juga gitu ya. Itu yang sangat kita inginkan, dan saya yakin ini bukan hanya dialami anak-anak yang sudah jenuh itu. Guru, orang tua juga bahkan mungkin sudah jenuh. Nah, untuk itu marilah kita merefresh kembali ya, merefresh semangat kita, merefresh pengetahuan kita sehingga barangkali pandemi masih lama, ya doa kita sih enggak ya. Semoga Maret apa mau apa? Kok Maret ya? Kalau direncanakan dulu masuk itu Januari kemarin udah masuk harusnya ya, tetapi ternyata sampai saat ini malah wabil khusus kondisi Temanggung itu kan meningkat lagi kasus COVID-nya ya, sehingga belum ada wacana lagi untuk ini tatap muka. Jadi walaupun doa kita semoga segera selesai, namun ada baiknya kita merefresh semangat untuk bagaimana kita bisa mendampingi anak-anak di rumah itu dengan semaksimal mungkin dari sepenuh jiwa raga gitu ya. Nah, untuk bisa seperti itu memang kemudian ada yang harus di-refresh pada diri kita. Yang pertama adalah kita harus positive thinking ya dengan kondisi ini gitu ya. Sebagai seorang yang beriman semestinya kita meyakini penuh bahwa tidak ada satu kejadian pun di muka bumi ini yang
terjadi secara kebetulan, melainkan semuanya itu sudah ada skenarionya gitu, bahkan sudah tertulis di sana gitu ya, bahwa tahun ini durasinya sekian lama, sekian tahun itu akan terjadi sebuah pandemi gitu ya. Nah, seperti itu keyakinan kita, seperti itu harus itu ya. Positive thinking, bahwa ini adalah memang sesuatu yang memang sudah direncanakan oleh Allah gitu ya. Nah, sebagai seorang hamba yang beriman, kalau kemudian itu sudah direncanakan oleh Allah gitu, kemudian bagaimana sikap kita? Apakah kita kemudian akan tidak suka, akan menentang, akan kemudian berontak gitu? Emang kalau kita berontak, kita mau tinggal di mana gitu ya? Kita hanya bisa tinggal di buminya Allah yang memang dikehendaki seperti ini, ya kan? Nah, makanya salah satu positive thinking yang harus kita kedepankan itu bahwa yakin betul Allah punya rahasia di balik semua ini ya. Tinggal bagaimana kita nanti bisa mengungkap rahasia itu atau tidak gitu ya. Nah, ada sebuah pepatah gitu ya. Sesungguhnya ini apapun yang terjadi pada manusia itu pasti baik gitu ya buat manusia itu, hanya walaupun kadang sesuatu yang terjadi itu tidak kita sukai gitu ya, tetapi kita harus yakin bahwa itu terbaik buat kita gitu ya. Nah, kalau kita sudah yakin, oh ini aku harus tawakal ya, menerima ini karena inilah yang terbaik gitu ya. Kemudian kita berusaha menemukan apa sih sebenarnya yang Allah kehendaki dari pandemi ini gitu ya. Nah, setelah itu kan kita akhirnya sudah semeleh gitu ya. Kalau sudah semeleh kan kemudian kita mencari ilmu. Bagaimana caranya? Bagaimana menguak rahasia gitu. Allah itu berkehendak apa? Atau ya kok ada pandemi gini seperti ini gitu ya. Nah, itu. Kemudian di dalam Al-Qur'an gitu ya. Inna ma'al usri yusro. Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan, atau bahkan sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan gitu. Nah, itu yakinlah ya di dalam Al-Qur'an ya kan. Maka mesti Allah itu akan mendatangkan kemudahan gitu ya. Bersama kesulitan ini Allah akan mendatangkan kemudahan. Nah, contohnya gitu ya. Yang patut kita syukuri. Nah, saya dan teman-teman sebagai seorang guru gitu ya, yang dulunya kita itu tatap muka langsung, kemudian tidak bergulat dengan IT gitu ya. Kemudian kita harus belajar dengan cepat gitu ya. Kita harus memberikan pelayanan kepada siswa, kepada wali murid melalui IT ya. Mau tidak mau kita harus belajar dengan cepat gitu. Nah, ini satu kebaikan yang mungkin saya baru menyebutkan satu dulu. Mungkin satu orang dengan satu yang lainnya itu menemukan hikmah itu berbeda gitu ya, berbeda situasinya, berbeda konteksnya gitu ya. Kalau saya sebagai guru yang notabene saya guru produk lama gitu ya, bukan produk IT gitu, maka ketika saya harus melayani siswa dan guru melalui IT ini, saya harus belajar cepat gitu ya. Dan alhamdulillah ya ternyata saya mampu ya, dengan dukungan teman-teman di kiri kanan, guru paralel, teman sejawat, itu semuanya alhamdulillah semuanya menjadi belajar cepat gitu ya. Nah, inilah salah satu hikmah mungkin ya yang patut kita ambil ya. Ternyata kita bisa belajar cepat gitu. Nah, monggo ayah bunda mungkin mempunyai mempunyai satu peristiwa atau apa yang membuat itu kita belajar dari pandemi ini itu. Satu orang dan yang lainnya itu akan berbeda ya. Titik lecetnya itu berbeda gitu. Nah, itu. Kemudian nah dengan pembelajaran lewat IT ini mau tidak mau memang kemudian kita juga harus merubah mindset gitu ya. Karena sesungguhnya tugas orang tua itu kepada anaknya itu hanyalah mengantarkan mereka menuju zamannya ya, menuju masa depan mereka gitu ya. Mereka tidak harus menjadi diri kita, mereka itu tidak harus sama dengan kita gitu ya. Nah, terkait dengan perkembangan IT ini misalnya gitu ya, mungkin paling tidak ada dua kubu, dua aliran ya. Ada pihak itu yang begitu ketat melarang IT karena menganggap ya saya bilang gadget itu saja. Gadget itu merusak sekali, gadget itu mengganggu pembelajaran gitu ya, sehingga kubu yang keras melarang ini ya ada memang gitu ya. Tuh. Barangkali kita termasuk di dalamnya. Bisa jadi ayah bunda termasuk di dalamnya gitu. Kemudian kubu yang kedua ada yang mereka itu memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk mengikuti perkembangan teknologi ini ya, gadget ini ya. Nah, jadi
Dari dua kubu ini memang kemudian dua-duanya itu ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya gitu ya. Jadi kewajiban kita sebagai seorang tua itu marilah kita mengantarkan anak-anak kita menuju masa depan mereka. Mungkin ya masa depan mereka itu ya masa depan dunia gadget gitu ya. Sudah tidak seperti kita lagi. Jadi jangan terlalu mengekang anak itu, mereka itu harus sama dengan kita. Kalau nasihat orang tua itu biasanya gini, nggak boleh kayak gini, nggak baik gitu ya. Itu mereka karena menggunakan background mereka gitu ya. Kalau kita sebagai orang yang sudah terbuka gitu ya, mestinya kita mengerti bahwa anak kita itu milik masa depannya, milik zamannya gitu ya. Nah, kita hanya mengantarkan saja dengan pengetahuan yang background yang kita miliki, dengan landasan yang kita tahu gitu ya, hanya mengantarkan anak-anak menuju zamannya. Nah, barangkali gitu ya, barangkali hikmah yang Allah hendak berikan juga ini adalah transisi menuju zamannya anak-anak kita gitu ya, gitu. Nah, sesungguhnya ayah bunda, kemunculan teknologi ini, gadget ini sesungguhnya kan hanya perkembangan teknologi ya, perkembangan teknologi yang mau dampak positifnya besar atau negatifnya yang lebih besar itu tergantung pada penggunanya gitu ya. Bagaimana kita bisa menjadi belajar bijak untuk menerima perkembangan teknologi ini ya, sehingga kita mampu mengambil banyak sisi positif dari perkembangan teknologi ini, sehingga kita tidak mengekang anak kita untuk kemudian juga berkembang dan mengikuti arus zamannya, memanfaatkan, mengambil manfaat dari perkembangan teknologi ini. Nah, mau itu positifnya yang banyak atau negatifnya yang banyak tergantung sikap kita ya. Kalau kita ambil misalnya kita lihat sisi negatif dari perkembangan teknologi ini, sisi negatifnya apa? Ya, salah satunya diantaranya anak yang menggunakan gadget terlalu banyak, dia akan kurang bisa konsentrasi gitu ya, karena ini kan gambar-gambar di dalam gadget itu kan berpindahnya cepat sekali gitu ya. Tidak seperti kalau kita bermain di halaman gitu ya, kan slow mo, paling enggak slow mo tapi ya tidak lebih cepat gitu ya dari gambar-gambar yang. Nah, itu kondisi seperti itu, banyak game seperti itu akan mengganggu konsentrasi anak itu. Kemudian gangguan negatif yang kedua, sisi negatif yang kedua contohnya, mungkin anak akan menjadi susah tidur gitu ya, susah tidur. Mungkin ada yang sudah mengalami, bunda melihat anak itu susah tidur karena kebanyakan gadget gitu ya. Kemudian sisi jelek yang lain itu gadget itu akan menghambat perkembangan fisik gitu ya, karena megang gadget itu kemudian jadi duduk terus gitu ya, maem terus tapi duduk gitu ya. Berbeda kalau bermainnya itu tidak bermain dengan gadget gitu kan, ada ting-ting brok, ada lompat tali, ada sepak bola, ada basket, nyepeda, itu semuanya kan kemudian sesuai dengan kebutuhan perkembangan fisik anak-anak gitu ya. Tetapi kalau pakai gadget kan hanya duduk saja ya, main game sambil ngemil gitu ya. Jadi kebutuhan perkembangan fisiknya berkurang gitu ya. Jadi dia hanya, mohon maaf, seperti ayam boiler banyak makan tetapi aktivitas fisiknya kurang gitu ya. Jadi sisi negatif gadget ini adalah mengganggu perkembangan fisik anak-anak. Kemudian yang berikutnya, anak yang kebanyakan gadget itu akan susah mengenali emosi lawan bicaranya gitu ya. Jadi nggak kenal gitu ya, temennya marah juga nggak ngerti, temennya happy, cuek gitu ya. Ya kalau kita bilang menjadi anak yang cuek, tidak peduli lingkungan, itu dia nggak bisa mengenali emosi temannya gitu ya. Karena yang dia kenali yo emosi emosi game-game di dalam gadget yang dia pegang itu gitu ya. Kemudian ada efek negatif yang lainnya, satu lagi aja efek negatifnya. Efek negatif yang lainnya itu kebanyakan gadget itu bisa menghambat perkembangan bahasa, terutama untuk anak di bawah 2 tahun. 2 tahun itu ya, kan itu perkembangan bahasa kan di situ gitu. Kalau banyak main gadget itu kan sedikit ngomong gitu ya. Tetapi kalau bermain dengan teman-temannya, bermain dengan babysitternya mungkin, bermain dengan ayah bunda itu banyak ngomong gitu ya, apalagi bersama bunda gitu ya. Bersama bunda itu banyak ngomong, apa aja diomongkan gitu ya. Sampai bunda yang ngomong anak-anak itu kadang-kadang sering dibilangin
maaf orang gila gitu ya, kayak ngomong sendiri gitu ya. Nah itu kan dalam rangka kita itu memang memberikan pengetahuan bahasa kepada anak-anak, dan anak juga menyerap banyak bahasa dari kita gitu. Nah anak yang dia itu kebanyakan gadget itu kemudian akan itu terhambat perkembangan bahasanya. Ya. Kemudian kita sekarang lihat sisi positifnya. Sisi positif dari perkembangan gadget ini ya salah satunya kita bisa meningkatkan pelayanan publik ya seperti ini ya. Walaupun kita tidak bisa ketemu UTM, tapi ternyata kita bisa bertemu lewat udara gitu ya. Kami dari SDIT bisa memberikan pembelajaran daring kepada anak-anak. Kemudian kita bisa berkomunikasi dengan saudara kita yang menjauh di sana. Kemudian ada perdagangan online yang sekarang lebih marak daripada pasar. Pasar sekarang sepi ya, Bun. Butuh apa-apa udah ditawari di HP, dan kemudian diantar apa nggak asik itu ya. Kita tinggal duduk, kita menyelesaikan apa. Nanti butuh sayuran ya. Lebih fresh. Kita nggak usah susuan di pasar, nggak usah bau-bau busuk, nggak usah kena comberan, semua udah diantar itu. Dari sayuran, makanan matang, bahkan sampai perlengkapan rumah tangga, kasur, kursi, meja, semuanya ditawarkan online. Nah, itu salah satu kelebihannya. Nah, gitu nggih, Bunda. Jadi mau gadget itu besaran positifnya atau negatifnya tergantung bagaimana kita mensikapi. Jadi itu seperti sebuah pedang bermata dua ya. Maka pandai-pandailah kita menggunakan gadget itu biar apa? Biar dia banyak positifnya buat anak-anak kita. Ya, kita harus merelakan satu-satunya jalan ya Bun. Biar kita nggak stres, anak-anak juga nggak stres. Memang kita kemudian harus menerima era ini gitu ya. Harus menerima era ini, dan kemudian kita harus merelakan anak kita berkembang gitu ya. Nah, kalau begitu bagaimana sikap kita ya? Sikap kita itu harusnya kita memang kemudian hal yang terpenting bagi orang tua itu adalah membangun kecerdasan anak bagaimana berinteraksi dengan gadget. Itu lebih penting daripada kita banyak melarang terus gitu ya. Kalau kita banyak melarang terus anak-anak, nggak usah main HP terus, nanti gini nih ya, nanti malah jadi permusuhan dengan anak gitu ya. Lah kalau sudah bermusuhan, kalau sudah ada luka dengan anak-anak itu susah untuk kemudian kita memasukkan nasihat gitu ya. Jadi kita memang harus membawa anak-anak itu pandai mengelola gadget untuk memanfaatkan hal yang positif gitu, hal yang positif gitu ya. Nah, bagaimana caranya gitu? Nah, caranya salah satunya itu orang tua dan anak itu harus punya kesepakatan untuk memakai gadget gitu ya. Jadi misalnya tentang durasinya, mau berapa lama, tentang waktunya kapan ya, boleh main gadget nanti kalau Bunda udah pulang. Jadi harus ada Bunda. Pembelajarannya gimana Bun? Ustazah dari pagi di sekolah, enggak apa-apa Ustazah udah mengizinkan kok, kalau mau mengumpulkan tugas nanti sore boleh kok. Nah, itu ya. Jadi kita harus ada kesepakatan gitu ya. Apalagi kalau kelas 1 memang belum bisa dibiarkan megang HP sendiri. Pengalaman ini ya, banyak menggoknya gitu ya. Jadi videonya Ustazah itu dilihat sedikit aja, kemudian nanti dia melihat yang hal-hal yang lebih cocok dengan dia gitu ya. Nah, ini menggoknya lebih banyak gitu ya. Tuh. Kemudian yang kedua, selain kita punya kesepakatan tentang waktu dan durasi penggunaan HP, kita juga harus mendiskusikan karakter yang baik ataupun yang tidak baik yang dilihat anak-anak di medsosnya itu ya. Kemudian kita menghindari tayangan-tayangan yang agresif gitu ya. Kemudian ada filter dari filter web ya. Kita harus mengkat web yang tidak sesuai dengan usia anak kita gitu ya. Nah, itu diantaranya. Nah, kemudian selain itu, ketika sudah terlanjur ada luka dengan anak-anak gitu ya, kita terlanjur dulunya itu karena ini sekarang orang tua udah mulai depresi itu, tidak melarang terus, nggak usah main HP, nggak usah. Akhirnya antara anak dengan orang tua itu seperti terjadi permusuhan gitu ya. Ya Allah, kok naik musuhan sama bundanya ini gimana? Nanti yang mau yang mau mendampingi anak-anak itu siapa gitu ya. Jadi intinya kalau sudah terlanjur ada permusuhan karena kita dulu salah gitu ya, melarang anak-anak, dan kemudian ternyata sekarang ustadzah menyuruh gitu kan, dulu udah melarang menyuruh kan, itu sesuatu yang kontra, anak-anak sudah menjadi susah gitu ya. Nah itu maka harus dibina dulu hubungan baik dengan mereka gitu ya. Kita mencoba menjadi mereka gitu ya. Saya yakin anak-anak juga tidak ingin dengan kondisi seperti ini yang kemudian ada permusuhan dengan orang tua gitu ya.
Nah, kemudian setelah itu baru setelah terbina suasana, tersembuhkan luka, baru kita kemudian bisa memberikan nasihat. Dan seperti yang tadi ya, ada janjian, kemudian kita bersama dengan anak loh, ini didiskusikan, ini web ini di anu ya, nggak boleh ini, kemudian harus jam ini, itu kita buat anak merasa sepakat gitu ya. Nah, kalau sudah merasa sepakat, insya Allah semuanya akan mudah gitu. Nah, mengapa Bunda? Karena hal yang terpenting yang harus kita munculkan, yang harus kita ciptakan atmosfer di rumah ini adalah atmosfer happy gitu ya. Antara orang tua juga harus happy, anak-anak juga harus happy. Agar apa? Agar pembelajaran daring bisa sukses, anak-anak imunnya terjaga, bunda juga terjaga, ayah juga terjaga gitu ya. Situasi pandemi seperti ini tuh membuat orang itu disadari atau tidak, sengaja atau tidak, itu kemudian mereka itu depresi gitu ya. Depresi. Kalau sekarang kita melihat penyakit itu nyun sewu, kan banyak penyakit asam lambung gitu ya. Ternyata gitu ya, saya juga kaget itu loh, Bun, ada relasi, bahkan saudara saya 2 orang itu, saudara kandung saya itu 2 orang itu penyakitnya asam lambung semuanya gitu ya. Ini disadari atau tidak, itu zaman sekarang era pandemi sekarang itu memang ya semuanya nggih Bun, semua aspek hidup itu kok ternyata membuat orang itu depresi gitu ya. Dari sisi ekonomi, dari sisi sosial, dari sisi pokoknya semuanya itu serba membuat kita tertekan. Jadi secara tidak sadar itu kita terkena penyakit stres dan sewu gitu ya. Nah, bagaimana biar kita menciptakan atmosfer happy di rumah gitu ya. Ya harus dimulai dari bunda. Bunda pagi-pagi harus happy dulu gitu ya. Ya yang biar kita happy ya dari pagi tadi. Wis dikesake Gusti Allah. Ya aku harus membuat siasat gitu ya. Bagaimana caranya harus happy ya tadi gitu ya. Nah, Allah aja memberikan Allah memberikan clue kepada Rasulullah SAW ketika Rasulullah itu merasa berat ketika setelah mendapat wahyu gitu ya. Rasulullah agak tertekan tidak, maka Allah memberikan clue kepada Rasulullah dalam Quran surat Al-Muzammil 1-5 gitu ya. Yang itu diantaranya gitu ya, secara singkatnya itu di sana Allah mengajarkan kepada Rasulullah untuk bisa kuat menghadapi kenyataan yang berat itu, satu itu sholat malam gitu ya. Bangunlah di tengah malam, kemudian dirikanlah sholat gitu ya. Tuh, bangunlah di tengah malam, kemudian dirikanlah sholat. Kemudian yang kedua, memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Jadi banyak tilawah gitu ya, Bun. Semakin banyak baca Quran, insya Allah hati kita tuh adem gitu. Kalau lagi mau marah itu deres. Lah ustazah deres ndak wudu ndak buka Quran. Nggih mboten kudu ngoten to Pun, lenggah pinarak kanthi sekeco lajeng mau surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas sepenuh hati, penuh penghayatan. Insya Allah itu menjadi sarana kita untuk ngedem gitu ya. Nah gitu. Inilah clue Allah yang diberikan kepada Rasulullah SAW, yaitu surat Al-Muzammil ayat 1-5. Kalau kita menghadapi masalah yang sangat berat, maka itu ya, bangunlah malam, kemudian dirikanlah sholat, dan perbanyaklah warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil. Insya Allah itu Bunda. Jadi dalam menghadapi pandemi ini, agar kita bisa menciptakan atmosfer happy di rumah, kita juga happy, sehingga karena hanya dengan happy itu loh Bun, pembelajaran buat anak-anak masuk gitu ya. Jadi nggak hanya pembelajaran dari sekolah loh, pembelajaran apapun, karena anak itu kan belajar dari mana-mana ya. Jadi intinya, anak itu akan bisa belajar dengan baik kalau hatinya happy. Bunda juga akan bisa mengajar anak dengan baik kalau hatinya happy. Nah, salah satu cara untuk bisa happy adalah Qumil laila illa qalila, bangun tengah malam, dirikanlah salat, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan baik. Insya Allah seperti itu, Bunda. Nasihat ini juga saya tujukan kepada diri saya sendiri, insya Allah ya. Ternyata ya hanya dengan seperti itu. Bismillah, semoga kita menjadi orang-orang yang kemudian berserah diri kepada Allah, tawakal. Berserah diri bukan berarti diam, menunggu kepastian gitu ya, tetapi kita juga bergerak itu ya untuk menjemput kebaikan ini. Allah, kita yakin Allah mentakdirkan begini, akan ada hikmah yang Allah berikan, dan kitalah sebagai seorang muslim itu yang harus pandai menguak hikmah itu. Maka kita cari itu ya. Yuk, bismillah ya. Dari sini kita berjanji pada diri kita sendiri bahwa mulai hari ini aku akan membuat hatiku happy gitu ya. Setelah hatiku happy, aku akan membuat anak-anak juga belajar dengan happy. Insya Allah dengan happy, semuanya akan fine-fine saja. Ayah bunda tetap sehat, kemudian Ananda juga tetap sehat, Ustazah di sekolah, bismillah, semoga semuanya sehat. Demikian ayah bunda, pertemuan singkat kita, semoga ini menjadi awal yang baik ya. Dan
memberikan semangat kepada saya dan panjenengan semuanya untuk selalu mengupgrade semangat diri kita untuk mendampingi anak-anak lebih baik menuju zamannya. Sekali lagi, ikhlaskanlah anak-anak menuju zamannya, jangan terlalu digindoli, sesungguhnya mereka bukan milik kita. Mereka adalah milik zamannya. Insya Allah dengan seperti itu, jerih payah yang kita lakukan untuk anak-anak kita akan diganjar oleh Allah dengan jannahnya Allah yang kita rindukan bersama-sama. Tentu banyak salah yang tentu banyak salah yang saya sampaikan selama saya menyampaikan hal singkat ini. Semoga ayah bunda memaafkan kehilafan kata-kata saya. Astagfirullahaladzim, dan semoga Allah pun mengampuni kesalahan saya. Bagaimana Ustazah Utami? Masih ada waktu untuk tanya jawab mungkin, atau waktunya pas? Masih ada 7 menit. Oh, masih ada 7 menit. Barangkali ada yang mau menyampaikan, Bunda. Barangkali ada yang mau sharing. Saya juga senang sekali ketika mendapatkan sharing pengalaman ya, karena kita sama-sama menjadi orang tua dan kita sedang mengantarkan anak-anak kita menuju zaman mereka. Insya Allah kita tidak akan lelah belajar ya. Tarbiyah madal hayah atau di dalam pepatah bahasa Indonesia, belajar sepanjang zaman ya. Kita itu sudah tua tetapi kadang ya tetap masih butuh ilmu nggih Bun. Kita menghadapi anak balita, berbeda treatment kita dengan menghadapi anak SD. Lebih berat lagi nanti kita menghadapi anak yang para remaja. Sudah ada yang kagungan anak remaja, nah itu mesti butuh treatment berbeda dengan anak yang balita atau anak yang baru SD gitu ya. Nah, oleh karena itu memang kita harus belajar dan terus belajar tanpa jenuh gitu ya, Bun. Belajar sepanjang hayat. Jangan pernah merasa cukup dengan apa yang kita miliki sekarang. Karena semuanya serba berkembang ya. Teknologi berkembang, pengetahuan berkembang gitu ya. Kemudian anak kita seusia kita itu berbeda ya. Lo dulu naik pas ibu itu SMP, dulu pas ibu kelas 1, yo berbeda. Kita mungkin tidak bisa menggunakan seperti itu ya. Dulu nek ibu, dulu nduk pas bunda kelas 1 itu yo belajar itu A B C D, kemudian nulis BU Bu DID. Lakon di bahasa Indonesia dulu Budi Wati Iwan ya Bun, nek seusia saya gitu ya Bun. Itu. Bu Tami monggo. Silakan untuk ayah bunda yang ingin bertanya. Satu saja mungkin ya, karena mengingat waktunya. Oh itu ya. Oke, itu sudah ada pertanyaan masuk ya dari Mas walinya Mas Ibrahim Al-Qasam kelas 2B. Bagaimana caranya mengkontrol anak yang kecanduan gadget gitu ya. Anak-anak yang sudah kecanduan apapun. Bismillah ya. Semoga jawabannya. Ini saya tidak bisa menjawab pertanyaan dengan jawaban yang berdasarkan berdasarkan pengalaman gitu ya, apa yang bisa dilakukan ya. Tadi saya sampaikan bahwa ciri-ciri anak, saya belum menyampaikan ya. Ciri-ciri anak kecanduan itu mungkin ya tadi dia sudah tidak peduli dengan lingkungannya, dia sudah tidak menginginkan bundanya gitu ya. Dia lebih suka kepada gadgetnya daripada kepada bundanya gitu ya. Yang pertama ya kita harus ini dulu, karena ternyata sadar tidak sadar kitalah yang mengenalkan gadget itu kepada anak-anak gitu ya. Jadi maka ya kita harus mendekati anak gitu ya. Kita stand on their foot gitu istilahnya. Kita coba berdiri seolah-olah menjadi dia gitu ya. Bagaimana rasanya kalau dipisahkan dengan gadget sekonyong-konyong gitu ya. Maka yang pertama kita harus menjalin komunikasi dengan anak kita dulu. Anak kita gitu ya. Kita sampaikan ya, kalau anak kelas 1 mungkin belum begitu paham dengan manfaat dan madorot gitu ya. Belum ngerti baik buruknya, yang dia tahu ya dia suka dan dia tidak suka. Tetapi kadang ada anak yang sudah bisa kok diajak berbicara seperti itu ya. Kalau dia sudah kadung kecanduan ya kita duduk seolah-olah dia gitu ya.
Mas atau Mbak, Mas ya, nah ini Mas Ibrahim Al-Qasam bilang, Mas, Bunda tahu kamu suka sekali toh pegang HP toh. Gitu. Memang enak ya pegang HP itu ya, banyak mainannya, banyak gamenya gitu ya, lebih apa namanya, lebih bervariasi gitu ya. Gitu. Nah, kita berempati dulu gitu. Untuk setelah begitu dia tahu bahwa oh Bunda tahu kalau aku tuh suka gitu ya. Dan kemudian kita bilang kamu mesti nggak senang tuh kalau Bunda larang main HP gitu ya. Nah dia sudah ngerti oh Bunda tahu kalau aku nggak senang kalau dilarang gitu. Setelah itu baru kita kasih tahu. Padahal HP itu Dek gitu ya. Kalau sudah kecanduan itu, Bunda lihat kamu tuh udah kecanduan loh. Tandanya kamu seneng banget di HP, lebih seneng HP daripada main bersama teman, lebih seneng HP daripada sama Bunda gitu ya. Maka itu kamu sudah kecanduan. Lah kalau kamu sudah kecanduan itu nanti efeknya seperti ini loh nak gitu ya. Efeknya seperti inilah kita berikan. Insya Allah anak itu masih manut gitu. Kalau dia ditakuti gitu ya, ditakuti. Karena dia juga nggak suka kalau dia itu sakit, dia itu menderita itu dia nggak suka. Maka kita sampaikan efek negatifnya HP gitu ya. Nah, gini loh nak, kalau kamu tuh sudah kecanduan gitu ya, mata kamu nanti sakit gitu ya, mata kamu akan nggak sehat, berair gitu ya. Kemudian kamu itu fisik kamu tuh nanti nggak sehat, kamu hanya duduk saja, padahal tulang-tulang kamu tuh butuh dibawa berlari, tulang kamu butuh dibawa melompat gitu ya, biar kamu itu bisa tumbuh tinggi. Nanti kalau kamu duduk aja main HP, mata kamu sakit, nanti harus berkacamata dari sejak kecil, kacamatanya tebal. Kemudian badannya kamu nggak berkembang baik, bisa kamu jadi bungkuk, bisa jadi kakimu menjadi letter L, letter L, kakinya jadi bengkok gitu ya, karena kamu duduk terus itu. Dengan hal-hal yang dia nggak suka gitu ya, kita sampaikan gitu ya. Nah insya Allah dengan seperti itu semoga mereka mengerti. Kalau masih ini Mas Kosam kelas 2, insya Allah Mas Kosam bisa diajak bicara seperti ini gitu. Jadi pertama berdiri di atas kaki mereka, kemudian kita sampaikan, Bunda tahu kok kalau kamu sedih kalau HP-nya Bunda tahan gitu ya. Nah sekarang Bunda juga nggak tahu kamu juga Bunda juga nggak mau kalau kamu tuh jadi nggak sehat gitu ya, nggak sehat matanya, kamu nggak sehat fisiknya, kamu jadi nggak bisa berteman itu, teman-temannya pada main bola, kamu nggak bisa main bola bersama mereka. Bunda juga nggak mau itu gitu. Bunda kepengen kamu juga tumbuh sehat, kamu juga cerdas gitu ya. Mari ya kita menggunakan HP dengan batasan ya. Mungkin kamu belum tahu, Bunda akan kasih tahu gitu ya, biar kamu itu bisa menggunakan HP dengan baik ya. Jadi kita pakai jadwal ya nak ya, kita pakai jadwal HP-nya, pakai HP-nya itu selepas kamu menyelesaikan tugas dari sekolah, kemudian mau berapa menit itu tentang waktu dan durasinya ya bisa disepakati. Jangan anak-anak menerima peraturan kita tetapi disepakati bersama. Insya Allah dengan seperti itu anak akan menjadi apa namanya rela untuk kemudian mengurangi gadgetnya gitu ya. Kita berikan efek negatifnya itu banyak-banyak karena mereka juga saya yakin mereka takut kok kalau ditakuti nanti kakimu nggak lurus loh gitu ya. Nanti matamu sakit loh, harus berkacamata, masih kecil harus berkacamata gitu karena ada kelainan di mata. Insya Allah anak akan takut dengan seperti itu. Begitu Bunda, semoga bisa memberikan jawaban. Ada pertanyaan masuk lagi dari Mbak Sabrina kelas 1C ya. Assalamualaikum Ustazah, bagaimana mengatasi mood anak sedang tidak bagus sehingga tidak mau belajar daring? Ini masalahnya seperti masalah saya Bun. Iya, saya kan juga wali murid Bun, saya juga punya anak di rumah gitu ya. Nah, kalau anak sudah tidak mood itu memang sebaiknya yo dipinggirkan dulu gitu ya. Nek pengalaman saya loh ini Bun. Anak sudah tidak mood kok kita paksa ya hati kita juga akan sakit ya. Gimana nggak sakit yuk? Mangkel kan Bun. Nah kalau sudah kita mangkel, anak-anak nggak mood ya udah ini cocok untuk bertengkar gitu ya. Anak udah agak mood, bundanya mangkel. Ini udah ditunggu Ustazah hanya membatasi sampai jam sekian. Nah, nanti kalau sudah begini ya bubar.
bar cibar beh bubar siji bubar kabeh gitu ya. Ya, kalau memang sudah tidak mood Bun, kalau pengalaman saya tinggalkan dulu gitu ya. Insya Allah kalau kita matur Ustazah mohon maaf HP ngumpul tugasnya itu terlambat ya gitu karena wong Ustazah itu ya menerima banyak alasan kok karena ketahuilah Bun, selain Ustazah itu juga semuanya wali murid gitu. Jadi pengalaman semua itu. Nah, tinggalkan yang sudah tidak mood baiknya dipinggirkan dulu Bun. Kita bangun, kita bergembira. Tadi kunci saya happiness dulu ya kan. Kita ciptakan atmosfer gembira baik pada diri kita maupun diri anak-anak. Ciptakan atmosfer gembira. Kalau sudah cipta atmosfer gembira, lawong nggak usah dioyak, nanti anak-anak juga udah sendiri kan Bun. Tentunya anak-anak nggak selamanya nggak mood ya kan ini kan. Kalau aja nggak mood kan. Kalau anak lagi nggak mood itu mungkin ya memang mereka itu capek Bun. Karena memang daring itu melelahkan gitu ya. Daring itu melelahkan dan membosankan. Apalagi sudah hampir setahun gitu ya. Ya Allah Robbi, hampir setahun. Kalau anak-anak kelas 1 ya baru setengah tahun ya. Saya yang sudah setengah tahun yang lalu bersama kelas 1 yang lalu yang sekarang udah kelas 2 gitu. Kemudian setengah tahun berikutnya bersama kelas 1 yang ini wah, memang udah bosan Bun. Jadi kalau sedang tidak mood sebaiknya ditinggalkan dulu dan kita bicara dari hati ke hati kepada Ustazah. Ustazah mohon maaf, ngumpul tugasnya terlambat gitu ya. Njih Bunda, enggak apa-apa gitu ya karena ya memang gini, Ustazah pun juga udah banyak menerima setoran-setoran tugas yang di luar waktu kok. Ya memang ini salah satu kelebihan Ustazah tambah pahalanya itu karena jam belajarnya di sekolah Ustazah itu memang sih saat ini Bunda tak aturi perso. Kita datang ke sekolah jam 8, pulangnya jam 11, tetapi jam kerja kita sampai jam 11 malam itu kadang masih ngoreksi, kadang masih ada tugas gitu. Tapi enggak apa-apa Bun, don't worry gitu ya. Bukan berarti saya kemudian lagi mengecilkan hati bunda-bunda yang sering mengumpulkan tugas malam itu enggak. Wong saya juga sok mengumpulkan tugasnya malam bahkan besok harinya. It's okay gitu ya. Karena kita TST, tahu sama tahu gitu ya. Tahu sama tahu kondisi seperti ini. Insya Allah dengan kita saling mengerti, kita saling memahami, maka kita bersama-sama bisa menciptakan atmosfer happy pada anak-anak ya. Happy belajar di rumah gitu ya. Bunda bisa menciptakan atmosfer happy di sekolah yang Ustazah juga legowo kalau anaknya terlambat mengumpulkan tugas itu juga memberikan atmosfer happy. Insya Allah dengan happy ini anak akan mudah belajar. Bismillah nggih Bun. Kita tawakal kepada Allah, semoga pandemi ini bisa berlalu, segera berlalu, insya Allah bisa ya kalau bisanya ya. Segera berlalu, kemudian kita keluar menjadi orang yang baik karena kita bisa mengambil hikmah dari peristiwa ini. Jangan kita lolos dari suatu ujian tanpa peningkatan gitu ya. Jadi kita bisa lolos dari ujian pandemi ini dengan membawa predikat imannya meningkat, pinternya meningkat. Gitu nggih Bun? Insya Allah begitu. Alhamdulillah cukup 2 pertanyaan karena waktunya sudah habis. Sekali lagi saya banyak minta maaf kepada Bunda semuanya. Barangkali saya terkesan menggurui, saya banyak salah kata. Benar-benar saya bukan menggurui ya, berbagi pengalaman. Insya Allah semua nasihat pertama saya tujukan kepada diri saya sendiri. Akhir kata saya mohon pamit. Saya akhiri, saya kembalikan waktunya kepada Ustazah Utami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustazah Suli yang sudah menyampaikan materi yang insya Allah semuanya itu bermanfaat buat kita semua sebagai evaluasi diri bagi kita semua, bagi ayah bunda di rumah, untuk anak-anakku sekalian, untuk kami sebagai pendidik di sekolah. Semoga doa yang sama, pandemi ini segera berlalu, kita bisa beraktivitas lagi kembali seperti semula, anak-anak bisa sekolah lagi, bisa lebih semangat menimba ilmu, dan kami pun juga sebagai tenaga pendidik semakin bersemangat untuk mendidik generasi Robani Islam. Marilah ayah bunda, karena waktu yang sudah semakin siang, kita tutup
acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah, istighfar, dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Us.